Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi dengan guru pembimbing Ibu Yuli Yulia mengenai tentang presentasi analisis aktivitas enzim amilase pada amilum melalui penggunaan air liur sebagai katalisator alami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Dilki Salsabila sebagai moderator dan rekan saya Nadira sebagai pemateri. Saya Muhammad Nuga Beliana sebagai pemateri. Saya Siti Atika sebagai pemateri. Saya Piana Saldayanti sebagai pemateri. Saya Alif Parabula sebagai pemateri. Saya Bayu Adi Saputra sebagai pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja materi yang akan saya sampaikan pertama yaitu tentang latar belakang. 1.1 latar belakang. Enzim amilase dalam air liur berfungsi memecah karbohidrat kompleks seperti amilum atau yaitu panting menjadi gula sederhana. Pada eksperimen ini digunakan tepung tapioka sebagai sumber amilum dan betadin sebagai indikator. Betadin yang mengandung iodin akan bereaksi dengan amilum dan menunjukkan perubahan warna dari coklat menjadi biru tua. Uji coba ini bertujuan untuk melihat bagaimana enzim amilase dalam air liur memecah amilum dalam larutan tepung tapioka yang diidentifikasi melalui perubahan warna betadin. Amilum merupakan komponen utama dalam banyak makanan pokok seperti nasi, kentang, dan jagung. Oleh karena itu, pemahaman mengenai peran enzim amilase dalam pencernaan amilum menjadi sangat penting. Uji amilase pada amilum menggunakan air liur memungkinkan kita untuk mempelajari lebih dalam bagaimana reaksi kimia ini berlangsung dan bagaimana faktor-faktor tertentu seperti suhu atau pH dapat memengaruhi aktivitas enzim tersebut. Melalui percobaan ini diharapkan kita dapat mengetahui sejauh mana air liur dapat memecah amilum dan bagaimana proses dihidrolisis tersebut dapat dioptimalkan. Penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai biologi enzim pencernaan serta pentingnya menjaga kesehatan mulut untuk mendukung pencernaan yang efektif. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Kedua, rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh suhu, panas netral, dan dingin terhadap aktivitas enzim amilase dalam air liur pada pemecahan amilum. 2. Bagaimana pengaruh enzim amilase dari air liur terhadap hidrolisis larutan tepung tapioka amilum. 3. Bagaimana perubahan warna larutan amilum setelah ditambahkan air liur pada suhu yang berbeda, panas, netral, dan dingin. 4. Bagaimana perubahan warna dan dengan indikator hidrolium dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan proses pemecahan amilium oleh enzim amilase pada berbagai suhu. Yang ketiga, tujuan. 1. Mengidentifikasi efek enzim amilase dari liur terhadap larutan tepung tapioka. Kedua, mengukur kecepatan hidrolisis amilum dalam tepung tapioka oleh enzim amilase menggunakan betadin sebagai indikator. Yang ketiga, mengamati perubahan kimia pada larutan tepung tapioka setelah dihidrolisis oleh enzim amilase. Yang keempat, mengetahui apakah suhu yang terlalu rendah, dingin, atau terlalu tinggi, panas, menghambat aktivitas enzim amilase dan memengaruhi perubahan warna. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. 1.4 Hipotesis. Enzim amilase lebih efektif menghidrolisis amilum dalam larutan tepung tapioka pada suhu netral, ditandai dengan perubahan warna yang lebih cepat dibandingkan dengan suhu dingin atau panas. 1.5 Manfaat. 1. Menambah wawasan tentang peran enzim amilase dalam air liur pada pencernaan karbohidrat. 2. Memahami bagaimana amilum dihidrolisis oleh enzim amilase dengan bantuan indikator betadin. Yang ketiga, mengaplikasikan konsep enzim dan reaksi hidrolisis dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Pustaka 2.1 enzim amilase. Enzim amilase adalah enzim yang membantu memecah karbohidrat kompleks seperti amilum menjadi gula sederhana. Enzim ini dihasilkan oleh unsur-unsur dan pankreas dengan fungsi optimal bergantung pada pH lingkungan. 2.2 proses hidrolisis amilum. Hidrolisis amilum melibatkan pemecahan molekul panti menjadi oligosakarida. Ia
3. Metode penelitian. 3.1 Waktu dan tempat. Kegiatan uji coba ini dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024 hari Kamis, waktu 16.00, tempat Rumah Lukis. 3.2 Alat dan bahan. Alat: 1 panci, 2 wadah, 3 sendok, 4 gelas plastik. Bahan: 1 tepung tapioka sumber amilum, 2 air liur, 3 betadin mengandung iodin sebagai indikator, 4 es batu, 5 air. 3.3 Prosedur kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. Siapkan tepung tapioka, air liur, betadin, gelas plastik, dan alat lainnya. 2. Persiapan larutan tepung tapioka. Tambahkan tepung tapioka ke dalam 3 gelas plastik masing-masing, diberi air pada suhu berbeda. Dingin, es batu, netral, suhu ruang, dan 4. Air mendidih. 3. 3.3 Prosedur kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. Siapkan tepung tapioka, air liur, betadin, gelas plastik, dan alat lainnya. 2. Persiapan larutan tepung tapioka. Tambahkan tepung tapioka ke dalam 3 gelas plastik. Masing-masing diberi air pada suhu berbeda. Dingin, es batu, netral, suhu ruang, dan panas, air mendidih. 3. Penyesuaian suhu. Tempatkan gelas berisi larutan di dalam kondisi sesuai perlakuan. 4. Penambahan betadin. Teteskan 3-5 tetes betadin ke setiap gelas dan aduk rata. 5. Diamkan selama 5 menit. Amati perubahan warna setelah waktu yang ditentukan. 6. Pengamatan hasil. Suhu dingin menghasilkan warna biru keunguan pekat. Suhu netral menghasilkan warna biru keunguan yang tidak terlalu pekat. Suhu panas menghasilkan warna biru keunguan yang pudar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya, Alisa. 3.4 Hasil pengamatan. Suhu dingin. Larutan berwarna biru keunguan pekat menunjukkan bahwa aktivitas enzim amilase terhambat pada suhu rendah sehingga hidrolisis amilum tidak langsung optimal. Suhu netral. Larutan berwarna biru keunguan dengan intensitas yang sedang menunjukkan bahwa enzim amilase bekerja lebih optimal pada suhu netral, memecah amilum lebih cepat. Suhu panas. Warna biru keunguan pudar menunjukkan bahwa suhu tinggi mengurangi aktivitas enzim amilase, menyebabkan hidrolisis amilum tidak efektif. 3.5 Pembahasan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi aktivitas enzim amilase. Pada suhu dingin, aktivitas enzim amilase menurun, yang ditandai dengan warna ungu yang pekat, menandakan bahwa amilum tidak banyak dipecah. Pada suhu netral, enzim amilase bekerja optimal, menyebabkan perubahan warna yang lebih terang. Suhu panas menyebabkan aktivitas enzim menurun drastis sehingga warna menjadi pudar. Betadin yang mengandung iodin menunjukkan adanya amilum melalui perubahan warna ungu. Warna ungu pekat pada suhu dingin dan pudar pada suhu panas mengidentifikasikan aktivitas enzim yang bervariasi berdasarkan suhu. Saya kembalikan kepada Baik, ini memang selanjutnya yaitu ada penutup yang akan disampaikan oleh rekan saya, Bayu. 4.1 Kesimpulan. 1. Aktivitas enzim amilase dipengaruhi oleh suhu, dengan suhu netral sebagai kondisi optimal. 2. Suhu dingin dan panas menghambat kerja enzim amilase, menyebabkan proses hidrolisis amilum berlangsung lambat. 3. Betadin sebagai indikator efektif menunjukkan keberadaan amilum melalui perubahan warna. 4.2 Saran. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan peralatan lebih presisi dalam mengontrol suhu dan melibatkan analisis lebih lanjut terhadap produk hidrolisis maltosa dan glukosa. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangan.